Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Joharatun Nafa Nabila Salsabila, merupakan guru di SMP Bisnis Ayah Sophia Islamic School. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang praktik baik saya sebagai guru di SMP Bisnis Ayah Sophia Islamic School. Dengan topik pemanfaatan lahan terbatas dalam gerakan penghijauan sekolah sebagai implementasi kurikulum Merdeka di SMP Bisnis Ayah Sophia Islamic School. Lingkungan menjadi tempat berlangsungnya kehidupan antar makhluk hidup tanpa terkecuali manusia. Sikap peduli lingkungan hendaknya ditanamkan sejak dini sebagai generasi masa depan yang menjadi agen perubahan. Penanaman sikap peduli lingkungan dapat dilakukan di sekolah. Lingkungan sekolah bisa dianggap sebagai keadaan sekolah yang menjadi tempat belajar sehingga turut mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam proses belajar. Namun, tantangan generasi muda sekarang cenderung bermental individual dan asosial. Keadaan siswa-siswi di SMP Bisnis Ayah Sophia Islamic School pun tidak jauh berbeda dari tantangan generasi muda yang cenderung lebih suka bermain gadget daripada peduli oleh lingkungan. Masih kurang kesadaran warga sekolah, khususnya peserta didik, untuk menjaga dan merawat lingkungan, terlebih merawat tanaman yang terdapat di sekolah. Oleh karena itu, dibuatlah kegiatan penghijauan dengan memanfaatkan lahan yang terbatas di SMP Bisnis Ayah Sophia Islamic School. Kegiatan penghijauan ini merupakan kegiatan yang dapat dilakukan dalam menumbuhkan rasa kepedulian siswa terhadap lingkungan. Dalam memanfaatkan lahan terbatas yang terdapat di sekolah SMP Bisnis Ayah Sophia Islamic School, peserta didik melakukan kegiatan penghijauan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan membangun karakter peserta didik dalam peduli lingkungan. Dalam kegiatan ini, kami melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, ada tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan ini, guru mempersiapkan beberapa hal terkait kegiatan penghijauan, seperti merancang konsep kegiatan penghijauan, penentuan jadwal kegiatan yang akan dilakukan peserta didik setiap harinya, serta mendetailkan setiap rincian kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya merupakan tahap pengenalan. Pada tahap ini, guru melakukan penjelasan mengenai teori penghijauan, memperkenalkan tentang kegiatan penghijauan yang akan dilakukan, serta melakukan pembagian kelompok. Peserta didik juga diminta untuk mengetahui lebih dalam perihal teori penghijauan. Guru meminta peserta didik eksplor internet untuk mencari tahu mengenai apa itu penghijauan, tujuan penghijauan, manfaatnya, jenis penghijauan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tahap pembuatan flyer dan infografis penghijauan. Pada tahap ini, dari hasil teori yang telah mereka baca dan mereka ketahui sebelumnya, peserta didik diminta untuk membuat flyer. Selanjutnya ada tahap observasi. Pada hari berikutnya, tahap selanjutnya yaitu observasi. Peserta didik secara berkelompok diminta untuk melakukan observasi keadaan atau kondisi lingkungan di sekolah. Peserta didik akan menganalisis bagaimana kondisi lingkungan di sekolah, apakah masih terdapat sampah di sekolah, bagian halaman sekolah mana yang harus ditata agar lebih rapi dan nyaman. Peserta didik melakukan observasi dari gerbang depan sekolah hingga kantin bagian belakang sekolah. Kemudian, mereka akan menulis hasil observasinya tersebut di buku tulis mereka. Tahap selanjutnya yaitu melakukan pembibitan. Pada tahap ini, peserta didik per kelompok diminta untuk membawa media tanah dan bibit kangkung serta alat untuk menanam. Peserta didik menyiapkan wadah untuk menyemai tanah dengan kompos, kemudian mereka menyemai tanah dan kompos secara bersama-sama.
Setelah itu, peserta didik mulai memasuki bibit-bibit tersebut ke dalam wadah pembibitan. Setelah itu, mereka siram bibit tersebut dan tinggal menunggu bibit kangkung tersebut tumbuh. Selain pembibitan kangkung, peserta didik juga berkelompok diminta untuk membawa bibit tanaman obat untuk ditanam di halaman sekolah. Mereka melakukan penanaman secara berkelompok menggunakan sisa media tanah untuk pembibitan sebelumnya. Mereka membawa tanaman obat seperti jahe, sereh, dan lain sebagainya. Mereka diamanahkan untuk merawat tanaman dan bibit yang mereka tanam hingga tumbuh besar. Mereka juga harus bertanggung jawab dengan tanaman yang mereka tanam. Dengan seperti ini, harapannya mereka bisa lebih sadar dan peduli terhadap lingkungan sekolah. Hari demi hari, bibit kangkung sudah mulai tumbuh membesar. Mereka memindahkan bibit tersebut ke dalam pot. Mereka mengisi tembok kosong yang terdapat di halaman sekolah dengan pot yang berisikan kangkung yang mulai tumbuh besar tersebut. Pot tersebut akan ditempel pada tembok kosong di halaman sekolah. Peserta didik juga membawa tanaman hias. Tanaman hias tersebut akan mereka pindahkan ke dalam pot yang menempel di tembok, sehingga tembok kosong di halaman sekolah terlihat lebih indah dan rapi. Dari kegiatan tersebut, peserta didik dan warga sekolah menjadi lebih peduli dengan lingkungan sekolah. Karena kegiatan ini tidak hanya berhenti saat kegiatan ini berlangsung saja, namun akan berkelanjutan. Peserta didik akan terus melaksanakan piketnya seperti merawat tanaman, menjaga lingkungan, menyiram tanaman, dan lain-lain hingga saat ini. Sehingga dengan begitu peserta didik akan terbiasa melakukan hal tersebut dan dapat lebih menimbulkan sikap kesadaran akan peduli lingkungan, khususnya di SMP Bisnis Hagia Sophia Islamic School. Sekian video praktik baik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.